Bagi masker, males banget. Tahu capek habis kerjain tugas. Tidur dulu enak. Anda harus berbicara di kursi ini, hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almas. Saya berumur 14 tahun. Saat ini saya sedang dalam masa karantina mandiri dan hari ini adalah hari kedua saya di karantina. Di sini saya hanya ingin bercerita sedikit mungkin tentang pengalaman saya. Ya. Jadi pada tanggal 14 Maret 2020 malam kami, seluruh siswa, mahasiswa, dan juga para pekerja mendapatkan informasi dari pemerintah bahwa kami semua diwajibkan untuk belajar dan bekerja di rumah saja alias libur selama 2 minggu. Awalnya saya senang karena saya pikir tujuannya adalah merefresh otak para siswa, mahasiswa, dan juga para pekerja. Tapi akhirnya saya mulai ada pada titik kebingungan. Ketika 2 minggu telah berakhir, saya bertanya-tanya, mengapa masih ada 2 minggu selanjutnya dan 2 minggu selanjutnya lagi? Dan seterusnya. Akhirnya saya mencari tahu, kecurigaan saya mulai naik. Ternyata saya diprank. Bukan diprank oleh pemerintahnya, tapi saya diprank oleh penyebab terjadinya ini semua. Ya, coronavirus. Kalau bahasa gaulnya katanya sih COVID-19. Jujur saya sakit hati. Kadang saya juga resah sendiri. Dari yang awalnya saya bisa main sesuka hati, tapi saat ini saya sudah sangat dibatasi. Saya hanya bisa di rumah saja. Keluar harus pakai masker, menjaga jarak, membawa hand sanitizer, tidak boleh berkerumun. Perubahan-perubahan kebiasaan itu mengantar saya pada titik kebosanan, dan saya mulai bersikap bodo amat. Selain karena kebosanan, perubahan saya juga diawali pada lingkungan sekitar. Saat itu, saya berpikir, kalau orang lain gak pakai masker gak kenapa-napa, kenapa aku gak nyoba ya? Nah, akhirnya saya keterusan setelah mencoba sekali, dan perubahan dalam diri saya, perubahan buruk dalam diri saya mulai muncul. Saya mulai jarang memakai masker saat keluar rumah. Saya mulai malas
membawa hand sanitizer dan malas cuci tangan setelah keluar rumah. Saya malas jaga jarak. Saya berkerumun juga terserah, tidak apa-apa, saya bodo amatlah. Dan kerjaan saya di rumah tidak olahraga. Nah, walaupun orang menegur saya hanya bilang, "Iya ya." Saya menghiraukan itu. Saya lanjutkan kebiasaan buruk saya. Semua berjalan dengan baik sesuai ekspektasi saya. Tapi tidak untuk hari ke-13 setelah saya menerapkan ini semua. Jadi hari itu ibu saya bertanya kepada saya, apakah di dapur ada yang gosong? Karena saya tidak mencium bau apa-apa, ya saya bilang, "Orang gak ada bau gosong." ternyata ibu saya berlari ke dapur dan ada yang gosong. Tapi saya bersikap bodoh amat saat itu. Kemudian berapa lama tiba-tiba saat menelan ludah, tenggorokan saya ini terasa tercekik. Saya tidak tahu kenapa. Akhirnya saya googling. Saya bertanya-tanya, kok mirip dengan gejala penyakit atau virus viral ini? Saat itu saya hanya menganggap ini hanya kebetulan saja. Lalu keesokan harinya, ibu saya menyuruh saya untuk membeli sembako di warung sebelah. Saya mengiyakan, dan tepat di depan pintu rumah saya, tiba-tiba kepala saya pusing sekali. Saya tidak tahu kenapa, dan tiba-tiba saya pingsan. Dan saat saya terbangun, ternyata saya sudah dinyatakan sebagai ODP atau orang dalam pengawasan. Melihat masyarakat acuh pada sebuah wabah membuat kami bangkit untuk mengamalkan Trisatya dan juga dasar dharma yang kedua, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Sudah 243 hari kita dilanda musibah ini, di mana Tuhan datangkan untuk menguji ketabahan diri. Kita tidak tahu kapan wabah ini akan pergi. Yang pasti, kita hanya bisa berusaha untuk diri sendiri dan juga Ibu Pertiwi. Sudah banyak yang menjadi korban, tapi perubahan tak kunjung maksimal. Hanya ikhtiar dan tawakal yang perlu kita terapkan agar wabah kembali pada Sang Pencipta. Maka dari itu, ayo kita sebagai pramuka bangunkan diri kita sebagai jiwa ksatria. Mulailah dari diri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi?